Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Era Fazira, akan mempresentasikan tentang perseroan terbatas. Pengertian perseroan terbatas atau PT. Suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar saham yang dimiliki oleh masing-masing investor. Lembar saham yang menjadi modal pembentukan perseroan terbatas bisa diperjualbelikan, sehingga akan ada perubahan status kepemilikan perusahaan tanpa harus membubarkan perusahaan. Beberapa ahli berpendapat bahwa pengertian PT adalah suatu bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan perkumpulan modal atau saham dengan kemampuan mengatur saham yang baik, yang mana para pemilik saham di dalamnya memiliki tanggung jawab sesuai dengan banyaknya saham yang dimiliki. Biasanya, perusahaan terbatas atau PT ini dibentuk oleh minimal 2 orang atau lebih dengan melalui kesepakatan yang diketahui oleh notaris yang nantinya akan dibuatkan akta perusahaan. Lalu, akta tersebut harus disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM agar nantinya perusahaan tersebut resmi menjadi salah satu badan perseroan terbatas atau PT. Ciri-ciri perseroan terbatas. 1. PT didirikan untuk mencari keuntungan. 2. PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. 3. Modal perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Keempat, perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. Yang kelima, RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan atau PT. Yang keenam, setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham yang ditanamkan. 7. Pemilik saham akan mendapatkan keuntungan saham dalam bentuk dividen. Kedelapan, direksi adalah pemimpin utama perusahaan PT. Jenis-jenis perseroan terbatas. 1. Perseroan terbatas terbuka atau TBK, atau yang sering disebut dengan PT yang sudah go public atau initial public offering, karena penyetoran modal di dalamnya bersifat terbuka untuk masyarakat. Jenis PT ini akan menjual sahamnya ke masyarakat melalui pasar modal. Beberapa contoh perusahaan PT TBK adalah PT Bank Sentral Asia TBK, PT Bank Sentral Asia TBK, PT Telekomunikasi Indonesia atau Persero, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero TBK, dan lain-lain. Yang kedua, PT tertutup. Berbanding terbalik dengan PT terbuka, PT tertutup adalah jenis PT yang tidak melakukan aktivitas jual beli sahamnya untuk masyarakat luas. Modal yang didapat dari jenis PT ini bisa dari kalangan tertentu saja, seperti dari sahabat, keluarga, dan lain-lain. Beberapa contoh perusahaan PT tertutup adalah Salim Group, Bakri Group, Sinarmas Group, Lipo Group, dan lain-lain. Yang ketiga, PT kosong. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya, tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Beberapa contoh dari perusahaan PT kosong adalah PT Sarana Rekatama Dinamika, PT Asian Biskuit, PT Adam Air, PT Semen Kupang, PT Bayer Air, dan lain-lain. Yang keempat, PT Domestik. PT Domestik adalah jenis PT yang sudah berdiri dan menjalankan operasional perusahaannya di dalam negeri dan harus mengikuti seluruh aturan yang berlaku di dalam negeri. Yang kelima, PT Perseorangan. PT Perseorangan adalah jenis PT yang seluruh sahamnya hanya dipegang dan dimiliki oleh satu orang saja. Orang tersebut juga akan berperan langsung sebagai direktur perusahaan. Jadi, orang tersebut memiliki kekuasaan tunggal, di mana dia akan menguasai seluruh wewenang direktur dan RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Yang keenam, PT Asing.
PT asing adalah jenis PT yang telah didirikan di luar negeri atau negara lain dengan mengikuti dan menjalankan peraturan yang berlaku dalam negara tersebut. Modal perseroan terbatas. 1. Modal dasar adalah modal perusahaan PT yang sudah ditentukan dengan seberapa besar perusahaan tersebut. Nantinya modal ini akan menentukan skala perusahaan PT. Apakah PT dengan skala kecil, sedang, atau besar. Yang kedua, modal yang ditempatkan. Biasanya badan usaha terbentuk dari beberapa pihak, yang mana setiap pihak tersebut akan menanamkan modalnya untuk mendirikan perusahaan. Jadi, jenis modal ini akan mengacu pada jumlah modal yang diberikan oleh para pemegang saham perusahaan. Berdasarkan pasal 33 tentang Undang-Undang Perseroan Terbatas, total jumlah modal yang harus ditempatkan adalah minimal 25% dari modal dasar perusahaan. Yang ketiga, modal yang disetorkan. Modal ini adalah sumber keuangan perusahaan PT yang disetorkan oleh para pemilik saham. Jenis modal ini diklaim sebagai sumber dana yang sangat nyata. Seluruh total modal yang harus disetorkan oleh para pemegang saham minimal harus 25% dari modal dasar. Artinya, jumlah modal yang disetorkan nanti harus sama dengan modal yang ditempatkan oleh para pemilik perusahaan. Kelebihan dan kekurangan perseroan terbatas. Kelebihan perseroan terbatas. Seperti yang sudah kita bahas bersama, bahwa perusahaan PT adalah perusahaan yang sudah mengantongi badan hukum, sehingga kelangsungan hidup perusahaan tersebut akan terjamin walaupun ada pergantian milik perusahaan. Selain itu, para pemilik saham juga hanya bertanggung jawab dengan modal yang ditanamkan saja. Pemindahan kepemilikan saham dalam perusahaan PT juga bisa dilakukan secara mudah. Setiap perusahaan PT juga bisa mengembangkan usahanya dengan mudah karena sudah mendapatkan suntikan modal. Ditambah lagi, seluruh sumber modal PT juga akan dikelola oleh para ahli, sehingga akan lebih efektif dan efisien. Kekurangan perseroan terbatas. Kekurangan dari mendirikan perusahaan PT adalah Anda harus mengeluarkan biaya yang lumayan besar. Prosesnya pun cenderung lebih rumit dan sulit jika dibandingkan dengan pembentukan badan usaha lainnya. Selain itu, beberapa pemegang saham juga banyak yang menganggap bahwa perusahaan PT sering merahasiakan keuntungan yang didapatnya. Terlebih lagi, perusahaan PT juga akan dikenakan pajak karena PT adalah salah satu sumber subjek pajak negara. Unsur-unsur PT sebagai badan hukum. Yang pertama, organisasi yang teratur. Sebagai suatu bentuk organisasi yang teratur, maka dalam perusahaan PT juga harus memiliki organisasi perseroan yang di dalamnya terdapat rapat umum pemegang saham atau RUPS, direksi, dan komisaris. Struktur ini tercantum dalam pasal 1 ayat 2 dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketiga komponen ini nantinya yang akan menggerakkan perusahaan PT. Untuk itu, konsep organisasi ini harus bisa. Yang kedua, kekayaan tersendiri. Perusahaan PT memiliki bentuk kekayaan sendiri berupa modal dasar. Hal ini seperti yang tercantum dalam pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang mana modal dasar ini terdiri dari semua nilai nominal dan kekayaan dalam bentuk lain berupa benda yang bisa bergerak ataupun diam. Kekayaan tersendiri ini nantinya akan menghasilkan konsekuensi yuridis untuk PT yang erat kaitannya dengan tanggung jawabnya sebagai debitur atau pihak ketiga, yaitu hanya sebatas kekayaan yang dikantongi oleh perusahaan. Yang ketiga, melakukan hubungan hukum sendiri. Sebagai salah satu bentuk badan hukum, maka status perusahaan PT akan menjadi jelas di mata hukum. Hal ini dikarenakan karena mereka tergolong subjek hukum. Untuk itu, perusahaan juga berhak dan memiliki wewenang untuk melakukan hubungan hukum atau perbuatan hukum dengan pihak kedua atau pihak ketiga yang diwakilkan oleh direksi. Ketentuan ini seperti yang sudah tercantum dalam pasal 14 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan, silahkan.
Silakan saudara. Mbak Gilang, moderatornya silakan sampaikan ke teman-teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Okta. Apa maksud dari fungsi komersial dan fungsi ekonomi pada kiri perseroan terbatas? Yang dimaksud fungsi ekonomi adalah sarana pendorong untuk melakukan produksi, cara atau metode untuk mengorganisasi kegiatan individu, menciptakan mekanisme tertentu agar distribusi barang dan jasa terlaksana dengan baik. Fungsi komersial badan usaha meliputi fungsi operasional dan fungsi manajerial. Yang pertama, fungsi operasional adalah fungsi yang memungkinkan badan usaha dapat melaksanakan kegiatannya dengan baik untuk mencapai tujuan. Fungsi manajerial adalah fungsi badan usaha yang menyatakan bagaimana suatu badan usaha dikelola secara efisien akan memberikan keuntungan maksimal. Bagaimana Mbak Okta, apakah sudah jelas? Baik, sudah jelas. Terima kasih untuk penjelasannya. Iya. Ya, saya tambahin sedikit ya. Pertanyaannya Mbak Okta, apa maksud fungsi komersial dan fungsi ekonomi? Jadi kalau fungsi ekonomi yang sudah disampaikan Mbak Era Fazira itu adalah terkait dengan kegiatan perusahaan. Jadi memproduksi, ya. Jadi fungsi ekonomi terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Sedangkan kalau komersial itu terkait dengan penetapan tujuan atau strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, itu terkait dengan tugasnya direksi. Ya, jadi di dalam tata kelola itu sebetulnya ada dua kelompok, dua tim. Saya menyebutnya sebagai dua tim. Jadi tim yang membuat kebijakan, ya. Yang pertama adalah tim yang membuat kebijakan, dan yang kedua adalah tim yang melaksanakan kebijakan. Kalau tim yang membuat kebijakan itu terkait dengan fungsi komersial. Sedangkan kalau tim yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan itu berkaitan dengan fungsi ekonomi. Itu ya. Terima kasih. Itu jawabannya. Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Denshan. Apa perbedaan PT tertutup dengan PT terbuka? PT terbuka adalah PT yang menjual sahamnya kepada masyarakat lewat pasar modal, sehingga sahamnya ditawarkan kepada umum atau diperjualbelikan melalui bursa saham. Sedangkan PT tertutup adalah PT yang punya modal hanya dari kalangan tertentu, biasanya dari keluarga atau kerabat, sehingga tidak dijual belikan kepada umum. Bagaimana Mbak Denshan, apakah sudah jelas? Baik Mbak Era, terima kasih. Sudah jelas. Ya. Saya tambahkan sedikit ya. Pertanyaannya sebagaimana? Tension. Ya, Mbak Tension ya. Iya, Pak. Kemudian sekarang tension nomor berapa? Nomor 6, Pak. Nomor 6. Tadi sintanya coba dari sebelum tension tadi? Mbak Okta ya? Iya, Pak Okta. Iya, Pak.
Pertanyaan ini Benson apa? Apa? Pertanyaan Benson apa? PT apa? Tertutup dan terbuka kalau nggak salah ya. Iya, Pak. Nah, jadi PT tertutup itu sahamnya itu untuk internal. Jadi tidak menjual sahamnya itu untuk eksternal. Kalau terbuka, jadi perusahaan itu membuka peluang bagi orang di luar perusahaan untuk membeli sahamnya. Biasanya itu dijual di bursa. Ya. Ciri-ciri PT terbuka itu di belakangnya ada tulisannya TBK. Ya. Kayak gudang garam TBK. Nah, berarti sahamnya itu ada yang dijual secara umum. Nah, menjualnya kan lewat bursa, pasar bursa itu kan, sama kan bisa itu beli sahamnya. Ya, tapi kalau PT tertutup tidak melakukan penjualan secara terbuka untuk masyarakat secara umum. Gitu ya. Artinya hanya untuk intern perusahaan itu sendiri. Biasanya PT tertutup itu adalah perusahaan-perusahaan keluarga. Ya, perusahaan-perusahaan keluarga. Itu ya Mbak Jensen. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mona Lisa. Jika ada sebuah PT yang berdiri namun sudah tidak aktif, apa hukumnya? Secara yuridis, PT yang tidak lagi aktif wajib ditutup berdasarkan akta notaris mengenal keputusan RUPS atau rapat umum pemegang saham. Luar biasa mengenal penutupan badan hukum PT yang dilanjutkan dengan proses likuidasi oleh direksi dan dilanjutkan dengan pengumuman dalam berita negara dan tambahan berita negara. Bagaimana Mbak Mona Lisa, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Ya, jadi kalau apa Bang? Pertanyaannya menarik sama apa? Jika ada sebuah PT yang berdiri namun sudah tidak aktif, apa hukumnya? Jawabannya sampean. Secara yuridis, PT yang tidak lagi aktif wajib ditutup berdasarkan akta notaris keputusan RUPS. Ya. Jadi kalau PT itu sudah nggak aktif, ya harus ditutup. Nah, nutupnya itu berdasarkan rapat umum pemegang saham sebagai kekuasaan tertinggi di dalam PT. Nah, karena apa? Kalau nggak aktif, kan berarti dia nggak melakukan, logikanya kan nggak melakukan apa itu kegiatan ekonomi kan, kegiatan memproduksi barang gitu kan ya. Maka ya harus ditutup. Dan itu nanti keputusannya akan ditulis di dalam lembaran negara. Maksudnya disampaikan di khalayak umum bahwasanya PT ini sudah tidak aktif lagi. Tujuannya apa? Harus disampaikan di khalayak umum biar orang itu tahu, terutama para investor. Jangan sampai investor itu nggak tahu mau menanamkan sahamnya atau modalnya, ternyata PT-nya sudah tidak aktif lagi atau katakanlah sudah ditutup. Tapi investor pun ya kudu pinter, ya harus cari tahu dulu sebelum dia invest gitu kan ya, dicari apa perusahaan ini gitu kan ya, gak moro-moro mau apa itu jenenge invest tuh ya enggak, harus dilihat. Namanya itu kan harus ada informasi gitu kan ya. Jelas ya? Jelas. Lanjut Mona Lisa. Mona Lisa nomor berapa? Nomor 16, Pak. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Novi. Apakah badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi perseroan terbatas dulu? Tidak setiap badan hukum asing yang beroperasi di Indonesia harus menggunakan perseroan terbatas. Hal itu dapat juga dilakukan oleh badan hukum asing melalui bentuk usaha tetap untuk menjalankan usahanya di Indonesia.
Bagaimana Mbak Novi, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih atas penjelasannya. Iya, Mbak Novi, jadi pertanyaan Mbak Novi, apakah badan hukum asing yang ingin beroperasi di Indonesia harus menjadi perseroan terbatas? Tidak harus, Mbak. Tetapi yang penting dia harus punya izin, memang bisa mendirikan usaha. Jadi harus ada izin usaha. Dan itu tidak harus bentuknya dalam bentuk PT. Ya, tidak harus. Itu ya, Mbak. Nah, bentuknya kerjasama nggak masalah, gitu ya, nggak masalah. Tetapi saya ingatkan, meskipun bentuknya kerjasama, sebaiknya dilakukan di depannya notaris, ya, di depannya notaris. Kenapa? Karena akta yang dibuat oleh notaris itu memiliki kekuatan sempurna dan mengikat, ya. Memiliki kekuatan mengikat dan sempurna, mengikat dan sempurna. Dikatakan sempurna itu artinya apa? Saya kecepatan ya? Saya kecepatan? Tidak, Pak. Ya. Dikatakan sempurna. Ya. Jadi akta otentik dikatakan mengikat dan sempurna. Kata-kata sempurna di sini ini adalah dia mampu mengikat pihak ketiga. Mampu mengikat pihak ketiga. Siapa itu? Pertanyaan kita. Siapa pihak ketiga itu? Adalah hakim. Kenapa kok hakim? Misal, kalau suatu saat terjadi suatu perselisihan atau sengketa ekonomi, kalau perjanjian itu sudah dilakukan di depan atau di hadapan notaris serta dibuat notaris, maka hakim harus percaya dengan apa yang telah dibuat oleh notaris. Jadi pembuktiannya itu kalau aktenya notaris itu mengikat, jadi hakim harus percaya, masyarakat harus percaya, maksudnya begitu. Tapi kalau akta itu dibuat di bawah tangan, namanya akta bawah tangan, hakim nggak harus percaya, ya, hakim nggak harus percaya. Jadi memerlukan pembuktian yang lebih berat daripada akta otentik. Jika suatu saat terjadi sengketa ekonomi atau perselisihan ekonomi. Jelas ya? Iya, Pak, jelas. Yes. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Teresia. Mengenai PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan izin lainnya tapi belum memiliki kegiatan yang dilakukan untuk kelangsungan perusahaan. Saya mau tanya mengapa PT kosong didirikan sedangkan untuk kegiatannya saja belum punya. Apakah ada fungsi dari didirikan PT kosong tersebut? Tujuan dari penggunaan PT kosong adalah untuk menunjang kebutuhan untuk mendirikan PT yang mendesak, di mana dalam dunia usaha yang segalanya harus serba cepat dan dinamis, maka pengusaha membutuhkan entitas PT untuk melakukan kegiatan usaha baru. Keperluan restrukturisasi perseroan atau tax planning daripada harus membentuk PT baru lagi. Akuisisi perizinan, di mana pada tahap ini PT kosong tersebut telah memiliki perizinan yang masih berlaku, namun tidak melaksanakan kegiatan usahanya. Bagaimana Mbak Teresia, apakah sudah jelas? Sudah jelas, terima kasih. Oh iya, Mbak Teresia. Pertanyaannya memang PT kosong. Ya, saya juga pertanyaan Mbak Teresia. PT kosong adalah jenis PT yang telah mengantongi izin usaha dan lain-lainnya, tapi belum memiliki kegiatan dilakukan. Jadi gini, PT kosong itu sebetulnya sudah ada, usahanya itu sudah ada, ya. Tetapi, saudara, masih azan. Kita berhenti sebentar ya.
Iya, Pak. Ya.
Baik, saya lanjutkan ya. Pertanyaannya Mbak Teresia mengenai PT kosong. Jadi apa? PT kosong. Sebenarnya kita itu kan mengenal PT itu kan cuma dua sebetulnya, tertutup dan terbuka. Mungkin ada beberapa sebagian yang belum familiar ya mengenai PT kosong. Suara saya jelas, saudara? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Jadi PT kosong itu sebetulnya PT-nya itu legal, tapi tidak melakukan kegiatan usaha untuk mencari keuntungan. Itu ada penyebabnya. Yang pertama, sahamnya tidak laku. Ya, yang pertama yang menyebabkan PT kosong itu sahamnya tidak laku. Nah, saham itu kan sebagai modal kan ya, itu nggak laku. Tuh. Mungkin ada pertanyaan, loh Pak, kan mendirikan PT kan harus ada modal dasarnya. Iya. Yang pertama, katakanlah PT itu sudah berdiri, kan tidak menutup kemungkinan pemegang saham itu nanti kan ada yang keluar, sehingga kita membutuhkan modal lagi kan. Kalau kita membutuhkan modal kan harus apa istilahnya menjual saham kita kan supaya dibeli orang gitu kan. Nah, itu nggak ada yang beli, sahamnya nggak laku. Nah kalau sudah gitu kan nggak bisa kita melakukan aktivitas produksi, ya. Atau katakanlah izin usahanya dicabut, gitu. Misalnya izin usaha dicabut itu dalam artian begini, PT itu sudah berdiri, misalnya PT yang bergerak di bidang makanan, ya kan berarti harus punya izin usaha terkait dengan produk makanan. Nah itu nggak punya. Kalau nggak punya itu kan dicabut izinnya. Untuk sementara. Artinya apa? Kalau sudah melengkapi ya akan bisa beroperasi lagi. Itu yang bisa membuat PT menjadi PT kosong. Atau hutangnya banyak. Banyak hutang. Sehingga untuk sementara waktu untuk melaksanakan aktivitasnya itu ditunda dulu. Karena difokuskan untuk pelunasan hutangnya. Sehingga perusahaan tidak melakukan kegiatan ekonomi. Itu juga bisa. Dan yang terakhir, kalau terus semacam itu, ya PT itu akhirnya akan ditutup. Gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi PT kosong itu legal, tetapi belum melakukan kegiatan ekonomi. Dikarenakan ada sebab-sebabnya. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan, misalnya sahamnya nggak laku, izin usahanya dicabut, hutangnya besar, gitu ya. Dan yang terakhir, ya sudah dinyatakan pailit, ya akhirnya ditutup. Jelas ya? Jelas, Pak. Nah, ada lagi yang mau dijawab, Mbak Erza? Ya, Mbak Era. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Sepia. Contoh dari PT asing itu apa? Contoh dari PT asing itu seperti Unilever, HM Sampurna, Astra International, Google, Marriott International, Maybank, Medco Energi, Toyota, L'Oreal, dan ExxonMobil. Apakah sudah jelas, Mbak Sepia? Jelas. Sudah, ya itu memang contohnya. Kayak contohnya pakai kaya lek bank itu jenenge ono Maybank, Rebubank. Rebubank itu punyanya Malaysia. Nah, saya bicara mengenai perbankan. Seharusnya Indonesia itu punya aturan yang kuat mengenai perbankan. Dalam artian tidak mudah memberikan izin kepada perusahaan luar untuk mendirikan bank di Indonesia, terutama bank. Kenapa?
Karena bank itu kan kalau di suatu negara itu kan jantungnya perekonomian untuk memutar siklus keuangan ini. Kalau di luar negeri sulit sekali, ya sulit sekali untuk mendirikan bank bagi perusahaan asing. Indonesia pernah nyoba itu, kesulitan karena ketatnya peraturan. Tapi kalau Indonesia mudah, ya Indonesia mudah. Kenapa kalau dikhawatirkan nanti kalau banyak bank-bank asing di Indonesia itu akan mematikan bank-bank Indonesia itu sendiri, terutama bank-bank swasta. Itu ya. Pertanyaan siapa? Tadi pertanyaan siapa? Tadi pertanyaan siapa Era? Mbak Sepia. Mbak Sepia. Saya Pak. Sekarang pertanyaannya. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Dalam PT ada yang dinamakan organ. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ adalah orang-orang yang bertindak dan sekaligus bertanggung jawab terhadap perseroan terbatas atau badan hukum. Apakah sudah jelas, Mbak Fitri? Pak Fitri nomor berapa? Sudah. Terima kasih. Fitri. Mbak Fitri nomor berapa? Nomor berapa Mbak Fitri? Nomor 11, Pak. Apa yang dimaksud dengan organ? Organ perusahaan itu adalah orang-orang yang menjalankan perusahaan. Nah, orang-orang yang dalam menjalankan perusahaan ini itu masuk dalam tata kelola perusahaan. Ya, saya ulang sekali lagi. Organ itu adalah orang-orang yang menjalankan perusahaan. Nah, itu masuk dalam tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan memiliki dua sistem. Ya, tata kelola perusahaan memiliki dua sistem. Yang pertama namanya single tier board. Tak tulis ya. Yang pertama namanya single tier board. Dan single section. Yang kedua itu board. Model kontinental Eropa. Ya. Jadi yang pertama namanya single tier board, yang kedua two tier board. Single tier board itu tidak ada dewan pengawas. Jadi dalam perusahaan itu tidak ada dewan pengawas. Yang ada hanya pemegang saham dan apa istilahnya direktur. Nah, direktur itu namanya direksi dan itu bekerja. Itu single tier board. Tapi kalau two tier board atau model continental European itu ada yang namanya puncak tertingginya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Kemudian ada direksi. Direksi itu artinya direktur itu ya. Kumpulan direktur itu namanya direksi. Dan yang ketiga ada dewan komisaris. Adanya direksi dan dewan komisaris itu menandakan adanya dewan pengawas dan dewan yang menjalankan perusahaan. Ya, saya ulangi lagi ya. Jadi two tier board itu berarti ada RUPS, ada direksi,
ada direksi-direksi, ada dewan komisaris. Itu artinya ada yang menjalankan perusahaan dan ada yang mengawasi. Jadi komisaris termasuk dewan pengawas. Kalau untuk model yang single board itu enggak ada. Jadi enggak ada pengawasnya. Nah, Indonesia pakai yang mana? Indonesia pakai yang nomor 2. Itu tertera di Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Kalau nggak salah, di bab 1, ketentuan umum pasal 1 ayat 2 mengenai organ perseroan. Ya, jadi organ perseroan PT di sini itu ada 3. RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, kemudian direksi, dan Dewan Komisaris. Tujuannya. Dewan Komisaris itu dibantu lagi, partnernya adalah. Jadi Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan itu dibantu 3 orang partner. Siapa itu? Yang pertama, komite independen. Yang kedua, auditor independen. Dan yang ketiga, direktur independen. Nah, jelas ya? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Iya, betul. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dila. Syarat seperti apa bagi setiap perusahaan yang ingin bergabung dengan PT? Yang pertama, melakukan pengajuan nama dan pembayaran. Yang kedua, pembuatan akta perusahaan. Akta perusahaan memuat identitas perusahaan secara jelas, termasuk modal awal perusahaan. Kemudian pengajuan izin pendirian badan hukum. Dan melakukan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Kemudian pengajuan SIUP dan NIB. Kemudian pendaftaran PT, melakukan pendaftaran di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Kemennakertrans atau Dinas Ketenagakerjaan. Kemudian melakukan pengajuan BPJS Ketenagakerjaan. Apakah sudah jelas Mbak Dila? Baik, sudah jelas Mbak Era. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, sudah. Di mana Mbak Era? Ya. Ada lagi? Masih ada 2 pertanyaan, Pak, yang belum dijawab. Ya, silakan. Pertanyaan dari Mbak Yalfa. Apa alasannya perusahaan terbuka tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara? Karena berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki pemerintah bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Ya, Bu. Pertanyaannya ya, Bu. Apa alasannya perusahaan terbuka tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara? Ya, jawabannya. Karena berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki pemerintah bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Gitu, Pak. Karena sahamnya berbentuk apa? Kecepatan Era, kamu kecepatan. Tak ternani alon-alon dulu. Karena berbentuk perseorangan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya dimiliki pemerintah bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Gitu, Pak. Yang seluruhnya dimiliki pemerintah.
Iya, Yang saya tak delok pertanyaan ini. Pertanyaan ini jelas ya, Bu. Jawab. Ini juga. Pertanyaan, apa alasannya perusahaan terbuka tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara? Sekarang saya tanya, apakah PT itu mesti punyanya pemerintah? Enggak, Pak. Tadi kok ada kata-kata semua sahamnya miliknya pemerintah, kalau nggak salah gitu ya? Sama menjawab tadi. Iya. Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah semua PT itu miliknya pemerintah? Bukan. Ya, bukan kan? Iya, Pak. Ya. Iya, Pak. Kira-kira apa lah menurut jawabannya? Kecuali perusahaan terbuka itu BUMN yang milik pemerintah, memang nggak difasilitasi oleh negara, punya pemerintah. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kalau PT itu bukan miliknya pemerintah, apa kira-kira? Apa jawabannya? Era. Enggak tahu, Pak. Ujuk jawab, Mbak. Nggak tahu, Mbak Era. Belum tahu. Belum tahu. Nggak tahu selamanya mana. Belum tahu, marono tahu. Belum tahu, Pak. Era itu yang bisa wajahi. Aku kepinro. On camera kepinro. Oh, iya. Ya ditutup meneh. Aku kepinro. Ya ditutup saja. Era, kamu itu anu ya, Era. Orang yang penuh ketakutan sebetulnya. Iya. Enggak, Pak. Jadi, aku ngerti ya orang penuh ketakutan, Era. Aku baru tekondi. Dari mana, Pak? Giginya aja dikasih pagar, berarti kan ketakutan. Jadi kenapa KPT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara? Ya, karena memang yang pertama sahamnya PT itu kan saham personal, ya. Fasilitas di sini itu artinya sebetulnya negara memberikan fasilitas. Ya. Sebenarnya negara itu memberikan fasilitas lewat mana? Lewat pajak. Nah, PT itu bayar pajak ke orang. Bayar pajak ke orang, pertanyaan saya. Bayar, Bayar. Pak. Sampai negara dikasih fasilitas enggak? Dikasih fasilitas PT itu. Gitu ya. Ya, dijaga, dibuatkan peraturan gitu kan ya. Diikut sertakan atau katakanlah diperbolehkan ikut dalam bursa efek gitu kan ya. Go public gitu loh. Kalau pertanyaannya mungkin begini, maksudnya Zalfa itu itu terbuka tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara itu mungkin nggak diberikan dana gitu ah, maksudnya Zalfa itu, iya Zalfa, maksudnya nggak disupport dana gitu lah, iya Zalfa, Ya, Pak. maksudnya gitu ah, ya Bu, maksudnya ya Bu. Kan tadi saya lihat di PPT-nya Era ada itu, makanya saya tanya itu. Oh, era yang karena perkara era. Gak apa-apa era, jenenge wong belajar. Jadi perusahaan terbuka itu sebetulnya memperoleh fasilitas, ya. Fasilitasnya yaitu tadi dijaga keamanannya untuk invest, diperbolehkan untuk menjadi perusahaan go public. Ya, karena apa? Perusahaan sudah membayar pajak. Sudah diberikan fasilitas oleh negara. Boleh hutang, boleh. Itu kan bagian dari fasilitas. Ya, boleh nggak perusahaan itu invasi bagi ke luar negeri? Boleh. Oh, itu. Ya, boleh. Jadi pada intinya negara tetap memberikan fasilitas. Tidak mungkin tidak memberikan. Seandainya tidak memberikan fasilitas, ya gak iso perusahaan itu berdiri. Dibatasi oleh negara. Ya, itu ya, Era. Iya, Mungkin Pak. berarti ada kesalahpahaman, ya. Ya wis, Era.
Ada lagi orang? Kamu ketok susah ngono. Aja susah apa susah. Enggak, Pak. Wes, Selanjutnya pertanyaan dari Mbak Rida. Mbak Nida. Apa saja fungsi RUPS dalam perusahaan terbatas dan apakah pada RUPS PT perseorangan ada pihak-pihak yang menghadiri seperti PT lainnya? Fungsi RUPS dalam sebuah perseroan terbatas adalah sebagai wadah bagi pemegang saham dalam hal penyampaian suara ketika ingin mengambil suatu keputusan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menjelaskan bahwa RUPS ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi pemegang saham, terutama ketika para pemegang saham menentukan kebijakan perusahaan. Yang pertanyaan kedua, saya belum bisa, Pak. Pertanyaan apa? Jadi saya tak jawab sih ya. Ya. RUPS itu wadah untuk membuat kebijakan, Makanya kedudukannya tertinggi di dalam PT itu kedudukannya tertinggi. Ya. Jadi kedudukannya RUPS itu sebagai administrasi dalam perusahaan. Jadi ojo dipikir administrasi itu ngurusi apa iki jenenge pikiran apa ya ngurusi kaya apa jenenge noto-noto kerapian ngono-ngono itu ya bukan. Administrasi itu sebetulnya bahasa dasarnya itu mengolah apa yang diolah segala aktivitas di dalam perusahaan, terutama terkait dengan kebijakan. Jelas ya. Jadi beda dengan manajemen. Ya. Kalau administrasi itu bagaimana membuat kebijakan. Jadi administrasi itu membuat kebijakan. Kalau manajemen strategi untuk mencapai tujuan harus dibedakan. Ya. Itu artinya. Lah, wadahnya di mana kalau di PT? Di RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham. Itu ya. Wes, itu yang pertama. Nah, yang kedua, pertanyaannya apa? Apakah pada RUPS PT perseorangan ada pihak-pihak yang menghadiri seperti PT lainnya? Misalnya. RUPS itu apa sih? Pengertian RUPS Rapat Umum Pemegang Saham. Nah, kalau ada PT lain menghadiri, kira-kira ya apa? Boleh nggak kira-kira? Boleh, Tidak, Pak. Tidak boleh, kecuali kalau dia memang sudah ada sahamnya di situ loh ya. Lega apa itu jenenge? Lega di saham yo gak oleh, diusir kamu. Pak misalnya ya, Pak saya mau menghadiri rapat. Loh, nah kamu siapa? Kira-kira. Kamu pulang lah wis mandi wae di ngono BPT. Ya. Kecuali kalau memang dia punya saham di situ monggo. Nah, kadang-kala kan orang punya saham pun untuk diundang itu kan dibatasi ya. Iya, Bora. Kayak sampean ya. Misalnya begini arek BE ono ora ya. Arek bursa ini loh. Itu kan kalau saudara beli sahamnya Gudang Garam gitu. Gudang Garam kan sering jual sahamnya secara publik toh. Teman kan bisa beli toh, bisa trading itu ya. Kalau ada rapat umum pemegang saham sampai diundang. Pertanyaan saya. Diundang apa orang? Itu saja yang sudah punya saham pun sama perusahaan dipilih-pilih kok sing diundang. Gitu loh ya. Apalagi yang nggak punya saham. Ya gak apa-apa sih, diundang tapi kon lu ning ngarep. Ya wis gitu ya, jawabannya ya. Oke. Lanjut lagi, pertanyaan coba. Sudah, Pak, sudah selesai. Tadi berapa pertanyaan itu? 10, Pak. 10. Surprise ya. Surprise. Surprise. Ya wis. Ada pertanyaan lagi? Kira-kira sih sanggup Mbak Era? Aku manut aja aku. Kan sing presentasi Mbak Era. Ya wis ditutup Mbak Era kalau memang sudah
mumet ya ditutup. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik saudara, diskusi bisa kita akhiri. Kita ketemu minggu depan. Terima kasih kepada Mbak Era yang sudah menyampaikan hasil pekerjaannya, kemudian moderator Mbak Dila, sama teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan, serta teman-teman yang sudah menghadiri perkuliahan ini mulai awal sampai perkuliahan ini kita akhiri. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, saya live ya. Ya, Pak. Iya, Pak.